Ya, bisa lagi di Jogja. Welcome to Jakarta. Tadi naik kereta Pramex dari Solo, cuman 8.000 aja, murah sekali. 8.000 dan sejam udah nyampe. Nah, ini saya nginep di Suna Arta Hostel. Murah sekali guys, cuman 44.000 lewat Agoda. Nah ini ya, backpacker zone. Memang favoritnya, salah satu favorit tempat backpacker di Jogja. Kata-kata lucu-lucu. Eat, sleep, travel, and repeat. Haha. Yuk, kita masuk ke dalam ya. Ya seperti ini. Ya seperti asrama gitu. Kasurnya empuk sih, cuman sayangnya nggak ada penutupnya. Jadi ya coba kelihatan, nggak bisa ngapa-ngapain. Emang mau ngapain ya? Hehe. Ada wastafelnya. Nah, kamar ini ada banyak, cuman sayangnya 2 rusak. Terus satu yang paling ujung juga bocor, air panasnya mati. Itu aja sih minusnya. Kalau kamarnya sih enak, AC-nya dingin. Sudah sampai di Malioboro. Kita bisa belanja apa aja di sini. Dan pastikan Anda tawar ya, karena harganya bisa ditawar. Oke, yuk kita cari makan khas Jogja. Nah, ini dia khas Jogja, angkringan sego kucing. Kenapa namanya sego kucing? Karena porsinya seperti porsi buat kucing ya, kecil. Nah, seperti ini sego kucing, porsinya emang dikit banget sih. Nasinya 2, 6.000, terus teh manis 4.009, sate puyuh 1, udah 12 ya? Sip, murah, kenyang. Good morning everyone, masih di Malioboro. Nah, kali ini sarapannya lagi-lagi di angkringan ya, supaya masuk budget 100.000 untuk sehari ini. Yuk kita langsung masuk saja dan pesan. Nah, ini nasi kucing, harganya 4.000, 15.000 dari semalam ya, karena emang porsinya sedikit lebih banyak, walaupun gak ada sambalnya. Dan ini teh manis 3.000, jadi total 7.000 sudah sarapan dan main kenyang di Malioboro, Jogja. Mantul. Nah, ini kita udah sampai di Benteng Vredenburg. Nggak tahu bacanya benar atau enggak ya. Satu museum terkenal di Jogja. Rp3.000 ya? Tiketnya murah sekali. Tiketnya 3.000 aja, murah sekali. Ya, sayangnya kita jalan-jalan ke museum ya, sekali-kali, biar nggak ke alam terus. Haha. Nah, ini denah museumnya. Kita awalnya masuk dari ini ya, ruang pengenalan. Nah, yang tanda X kuning itu. Ini ada film 15 menit untuk pengenalan museum. Masuk-masuk aja, Mbak. Oke, makasih. Ya, sambil nunggu yang lain, kita nonton film dulu. Setelah nonton film, kita lanjut ke Diorama 1. Ini replika Tugu Jogja. Nah, Diorama 1. Ini adalah dari Hari Pendidikan Nasional. Sekarang anak milenial kadang-kadang lupa. Hari Pendidikan itu tahu tanggal 2 Mei, tapi 2 Mei-nya berasal dari peristiwa apa? Yaitu peristiwa lahirnya Ki Hajar Dewantara. 2 Mei 1889. Karena apa? Karena selama hidupnya itu Ki Hajar berjalan diri untuk memperjuangkan pendidikan bagi bangsa Indonesia, termasuk mendirikan organisasi taman. Beliau juga tercatat sebagai Menteri Pendidikan pertama. Dulu namanya Menteri Pengajaran. Kongres Perempuan pertama.
di Indonesia tanggal 22 sampai 25. Nah inilah awal dari Hari Ibu ya, 22 Desember. Ternyata di Jogja juga keren. Jogja jadi tonggak sejarah, banyak festival besar di Indonesia. Habis diorama 1, kita lanjut ke diorama 2. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Jogja, seperti yang kita tahu ya di pelajaran sekolah. Banyak diorama seperti ini. Kalau saya syuting satu persatu, udah pasti durasi akan kelamaan. Jadi saya skip aja ya. Yang jelas museum ini keren teman-teman. Cuma dari 3.000, tapi kita bisa dapat banyak informasi, edukasi, budaya dan sejarah Jogja dan Indonesia. Keren sekali. Wajib dimasukin nih ke kurikulum pelajaran sekolah sekarang ya, supaya anak-anak jadi suka ke museum, nggak main game aja. Nah, habis ini kita langsung lanjut ke diorama 3. Yuk, kita masuk. Nah, ini diorama 3. Ada banyak sekali. Untuk lengkapnya, teman-teman langsung ke museum ini aja. Jangan lupa bawa anak-anak ya, supaya tahu sejarah perjuangan bangsa Indonesia di kota Jogja ini. Nah, menu makan siang kali ini nasi pecel di Taman Sari, tempat wisata. Ini pun masih murah ya, cuma 8.000. Kenyang guys. Kalau nggak di tempat wisata mungkin bisa lebih murah lagi nih, mungkin bisa 5.000 atau 6.000. Jogja mantul. Oke, mari makan. Tiket Taman Sari cuma 5.000 aja. Kita udah masuk ke dalam Taman Sari. Kolam utamanya di depan ada 2 yang gede. Ternyata ini dulunya tempat selir dan pemaisuri mandi. Jadi selir dan pemaisurinya dipisah tempatnya, kolamnya. Nah, Sultan tinggal milih mau selir yang mana. Enak banget ya. Nah, ceritanya setelah nyemplung di kolam, di sebelah kiri ada ruangan seperti kamar sauna gitu ya. Di zaman dulu itu sudah ada sauna guys. Nah, ini di bawahnya ini dikasih arang, terus dipanasin gitu, ada 3. Sini jadi hangat. Wap, panas. Jadi dari zaman dulu sudah ada sauna. Sauna cantik. Wah, panas gini nyemplung enak banget nih. Sayang temboknya udah mulai agak rusak. Bisa kebayang sih, zaman dulu ini pasti istananya bagus sekali. Terus ya karena dimakan waktu ya, jadi temboknya udah mulai rusak. Nah, ini saya udah di dalam keraton Yogyakarta. Cukup dengan membayar tiket masuk Rp5.000 aja. Sebetulnya ini ada 2 bagian, di luar sama dalam. Cuma karena ini udah mau tutup, jadi bagian dalamnya sudah ditutup. Cuma bisa lihat depan aja. Oke, nggak apa-apa, next time kita kesini lagi ya. Yuk kita masuk. Tokonya sudah tutup juga, toko souvenir. Nggak tahu kenapa di Jogja tutupnya cepat-cepat ya. Tadi di Taman Sari juga jam 3 tutup, Keraton juga jam 3 tutup. Dekat sini ada museum kereta juga katanya jam 3 tutup. Nggak tahu kenapa cepat sekali tutupnya. Keraton Jogja ini sudah ada dari zaman ratusan tahun yang lalu. Jadi just info, Jogja ini daerah istimewa ya, beda dengan provinsi yang lain. Jadi punya pemerintah sendiri di dalamnya, yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono sebagai raja. Itulah kenapa namanya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena punya pemerintah sendiri di dalam. Nah, ini masuk ke yang dalam. Oh, ini tadi yang saya bilang di awal, bagian dalam yang merupakan kediaman raja, ditutup setengah 2 tutupnya.
next time deh kita kesini lagi. Nah ini ruangan gamelan sepertinya, alat musik khas Jawa. Nah itu yang tahu gamelan tahu ya namanya apa aja ya, seperti itu musik tradisional Jawa. Satu-satunya raja yang istrinya cuma satu, anaknya 5 perempuan semua. Waktu jadi raja umur 30 tahun, sekarang umurnya 73. Itu syarat saya ya, kalau menjadi calon suami setia. Berikutnya Ya, dari sekian banyak sultan dari ratusan tahun yang lalu, dari sultan ke-4 sampai 10, hanya Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang istrinya cuma satu. Suami setia. Ini ya raja-raja dari generasi terdahulu. Dan ini yang sekarang, si Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, di sini ada garis imajiner yang terkenal yang menghubungkan sebelah sana itu pantai laut selatan, keraton, dan ini garis lurus ke depan sana Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi, keraton, dan pantai laut selatan itu satu garis lurus. Itu kisahnya sudah terkenal teman-teman, bisa di googling. Ini tempat bikin batik. itu makanya. Oh iya Pak, dari abdi dalam katanya. Wah, lukisannya mantap. Nah, ini batik tulis. Pertama dari kain putih kita gambar, kita desain dulu menggunakan pensil. Kemudian memakai alat yang namanya canting. Kita mempunyai 3 macam alat seperti ini, tapi ukuran lubang berbeda-beda. Jadi ada lubang yang paling kecil digunakan untuk membuat titik-titik. Jadi batik dari arti kata ba itu banyak, tik itu titik. Banyak titik. Ya. Nanti lubang agak besar untuk membuat garis seperti ini. Ada yang besar sekali digunakan untuk menutup atau mengeblok. Canting ada lubang besar digunakan ini untuk mengambil lilin yang dipanaskan ya. Jadi ini kalau lilin ini dipanaskan nanti mencair ya. Kalau orang Jawa kita menyebutnya malam. Nah, ini terbuat dari sarang lebah. Nah, jadi nanti kalau keluarga diajak makan malam nggak usah mau ya. Karena makan lilin nanti ya. Fungsi lilin atau malam digunakan ini untuk menutupi desain atau warna pensil. Jadi yang warna coklat ini masih berupa lilin, belum dikasih warna. Setelah semua sekitarnya tertutup pakai lilin seperti ini ya, baru kita rendam, kita masukkan ke dalam pewarna. Dan untuk membuat satu warna batik yang asli, kita membutuhkan waktu sekitar 3 hari satu warna. Jadi 1 hari untuk membatik menempelkan lilin, 2 hari untuk merendam warna, ketiga harinya untuk mengeringkan warna. Jadi kalau kita membuat 5 warna, waktunya 15 hari kerja, 10 warna bisa sampai 1 bulan. Jadi kalau batik yang asli 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak selesai, minimal 10 hari ya. Dan nanti untuk menghilangkan lilin juga untuk menguatkan warna, ini nanti kita rebus, kita godok menggunakan air mendidih selama 2-3 jam. Nanti lilinnya ini hilang, warnanya makin kuat. Jadi kalau batik tulis yang asli, warna sampai 50 tahun, 60 tahun tidak mudah. Nah, kalau ingin tahu batik yang asli, ciri khasnya antara depan dengan belakang itu bolak-balik sama, itu batik yang asli. Kalau batik cap yang bagus depannya saja, belakangnya tidak. Kalau batik cap mungkin 1 tahun warna sudah pudar ya. Dan di sini adik-adik ya, kita membuat batik di sini ini bukan untuk baju-baju, melainkan untuk lukisan atau hiasan dinding. Tapi semua lukisan batik yang kita bikin di keraton ini, kita membuat harus ada filosofinya, ada artinya. Jadi nanti mudah-mudahan orang atau keluarga yang memasang itu ada manfaatnya. Terutama dari keraton, kita mempunyai 3 lukisan yang tidak boleh dijual di mana-mana ya, cuma adanya di keraton saja. Salah satunya lukisan yang dipasang di istana, di tempat tinggal raja. Jadi kalau keluarga mempunyai lukisan tersebut, nanti biar satu keluarga itu selalu rukun ya, tidak ada pertengkaran, percekcokan, atau selalu adem ayem kalau orang Jawa menyebutnya, yaitu untuk kerukunan dan kesetiaan suami istri. Ya. Sudah pernah melihat lukisannya belum? Lukisan yang dipasang di istana. Nah, seperti ini lukisannya. Rama dan Sinta. Jadi ini simbolnya Rajang sekarang, yaitu untuk kerukunan dan keharmonisan keluarga. Dan yang dipasang di tempat tinggal raja batik yang menggunakan serbu emas seperti ini. Jadi aslinya batik ini sudah jadi ya bolak-balik seperti ini.
Nah, ini aslinya. Supaya dari depan biar nampak cantik, ini dikasih dengan peradak atau serbuk emas seperti ini. Dan ini kalau yang asli, kalau kotor bisa dicuci setrika nggak apa-apa sampai puluhan tahun, ini nggak rusak. Iya, kalau yang asli yang 24 karat di tempat tinggal rahasia. Kalau ini yang kadarmanya cuma 1 karat ya. Tapi ini dicuci nggak apa-apa. Nanti kalau kena sinar dari depan, misalnya ditaruh di kamar atau di ruang tamu, kalau ruangannya terang sudah bagus seperti ini. Jadi warna emasnya kelihatan. Keren. Lukisan yang ini buat apa, Pak? Apa? Yang ini. Yang ini? Iya. Ini untuk kerukunan dan keharmonisan keluarga. Jadi kalau lukisan ini maaf ya, dipasang bagi orang yang sudah berkeluarga. Nah, setelah capek jalan-jalan di keraton, saatnya makan. Tadi ada notif dari ini ya, dari smartwatch, udah 12.000 langkah hari ini, mantap. Nah, ini soto ayam cuma 8.000, masih masuk budget 100k challenge. Oke, mari kita makan. Itadakimasu. Nah, selesai sudah challenge kita gini di Jogja ya. Untuk kesimpulannya saya sudah catat. Hostel 44.000, angkringan 12.000 waktu semalam, angkringan tadi pagi sarapan 7.000, makan siang pecel 8.000, makan sore soto 8.000, ketika masuk ke Museum Benteng 3.000, ketika masuk ke Taman Sari 5.000, ketika masuk ke Keraton 5.000, dan Gojek saya pakai 4 kali. Dan setelah saya hitung teman-teman, ternyata pas 100.000. Saya nggak korupsi, emang itu apa adanya. Jadi challenge 24 hour 100k di Jogja berhasil. Ini saya udah di stasiun, siap-siap mau pulang ke Solo. Nah, tiket kereta Solo Jogja nggak saya hitung karena itu di luar Jogja kan. Jadi selama di Jogja 100.000 pas berhasil. Kalau teman-teman suka dengan challenge ini, silahkan request kota lain ya yang bisa 24 hours 100k. Cuman saya nggak yakin karena itu susah ya. 100.000 udah sama hotel, makan, transport plus tempat wisata itu susah sekali. Jogja bisa karena Jogja ini salah satu destinasi wisata dan biaya hidup termurah di Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu keputusan, tidak tergantung dengan kondisi kita sekarang. Oke, sampai jumpa lagi. See you.